Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khuzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa qala ta'ala halaman 20, masalah balasan amal di akhirat, baris ke-6 dari bawah, baris yang ke-6 dari bawah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, bukanlah biamanikum, bukanlah dengan angan-angan kalian, ujar Allah Ta'ala, bukan kehendak atau dari angan-angan kalian. Wala amani ahlil kitab, bukan juga datang dari kehendak angan-angan bubuhan ahlul kitab. Amun kehendak kita nintu kada beramal ibadah tapi masuk surga. Nah, itu kehendak kita nintu termasuk angan-angan ya jadi. Nah, kayak itu juga bubuhan angan-angan orang-orang yang bubuhan ahlul kitab yang bahari-bahari yang sebelum datang Islam. Nah, maka jar Allah Ta'ala, may ya'mal su'an, barang siapa berbuat kejahatan, yujza bihi, dibalas dengan perbuatan tersebut. Nah, amun kehendak kita kan kada dibalas. Nah, buat baik dibalas, kada berbuat baik, di sini berbuat jahat kada dibalas, itu kehendak kita. Wala yajid lahu, dan tidaklah seseorang tersebut menemukan lahu baginya min dunillah, selain Allah Ta'ala, waliya, penolong, wala nasira, sama aja juga penolong juga. Jadi kaina di akhirat, apabila kita kada memujurkan niat di dalam beribadah, maka kita kada menemukan apa-apa. Nah, kada menemukan balasan apa-apa. Sebab yang menjadi penolong kita itu hanya Allah. Jadi orang yang sakahandak hati hidup di dunia kena wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira, nya kada menemukan bagi dirinya yang selain dari Allah Ta'ala sebagai penolong. Artinya kada kau minta tolong ke lain melainkan hanya kepada Allah. Tapi bila inya berbuat jahat, nah, kada kawanya sakahandak hatinya, inya kena yang dituntut, yang dihisap, yang dibalas dengan perbuatan jahatnya. Dan inya kada menemukan untuk dirinya penolong untuk minta bantuan atau minta kawani atau minta lawanakan ya kita, itu kada kawa. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Tetapi yang sebagai penolong sebenar-benarnya hanya Allah. Tapi kita ternyata kada beramal atau beramal juga niatnya kada bujur. Nah, maka kamana kita mengadu sedangkan Allah menuntut yang kayak itu. Wa may ya'mal, barang siapa beramal, minas solihati, amal-amal yang baik di dunia lah, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Siapakah laki-laki perempuan bila inya beramal amal baik di dunia, wahwa mu'min, tapi inya mengerjakan amalnya tuh berdasarkan iman lawan Allah. Wahwa mu'min maksudnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Itu asli orang beriman. Asli orang beriman itu dua sifatnya. Waktu inya beramal, pertama niatnya karena Allah.
karena suruhan Allah. Yang kedua, ia memandang lawan nikmat Allah di dirinya. Nah, ini orang beriman darahnya. Asal orang beriman menggawi amal soleh di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata, yang masuk ke dalam surga. Nah, jadi kada kawaju asal beramal aja, asal beramal ada aja belasannya kin aja, kada kawa kita pikirakan qabulul a'malnya ninto, diterimanya atau kada. Caranya bujurakan niat, bujurakan pandangan hati waktu beramal. Wala yuzlamuna nakhira ay syai'a, maka tidak dizalim mereka ninto sedikit pun dari amal-amal mereka. Kurang misalnya dikurangi, kada, malah dilipat gandakan. Jadi asalnya ikhlas aja beramal, mukmin orangnya itu kada dizalim sedikit pun dari amal-amal pahala mereka, kada berkurangnya, kita malah dilipat gandakan. Nah, jadi modal di diri kita tuh dua sebenarnya yang kada kawa dihilangkan waktu di dunia ini. Nah, pertama, wajib beramal bila amalnya suruhan wajib, sunnah beramal bila amalnya suruhan sunnah, mubah beramal bila amalannya suruhan mubah. Jadi tergantung itu kada kawa, bila wajib ya wajib juga, sunnah juga, bila sunnah semampunya, bila mubah siapa kawa kita gawe aja. Yang jelas tuh suruhan Allah Ta'ala, kada kawa kita kada beramal dengan keyakinan amal kita tuh kena dibalas oleh Allah. Tapi di sisi lain kada kawa kita kada mukmin terhadap Allah. Nah, yaitu apa mukmin? Niat kita beramal itu bujur semata-mata menjunjung perintah Allah. Dan waktu kita beramal, kita sadar bahwa diri kita ini dari ujung rambut atas sampai ujung bulu batis, dari dalamnya sampai luarnya, gerak dan diamnya tetap adalah milik selalu selamanya bagi Allah Ta'ala. Maksudnya nikmat dari Allah. Nah, nikmat dari Allah. Sadar tuh mukmin naranya. Jangan parasa seorang yang berisi kebaikan itu nah. Jangan merasa seorang berisi sembahyang, jangan merasa seorang berisi amaliyah ini itu segala macam. Nah, tetap kita memandang itu dari Allah. Jadi model kayak ini nah. Kita beramal ditolongi Tuhan. Artinya yang baik itu Tuhan. Yang menolongi, coba kita lihat di kita atau misalnya di warung ke di mana atau kayak apa, ada orang menolongi kita, yang baik tuh kan yang menolongin itu. Men kita ditolongin ini ke kada ada bisi kebaikan waktu itu. Yang waktu itu tuh bila ada orang menolong kita, orang menolong itu yang berbuat baik narani. Amun kita pang kada ada bisi kebaikan, kita ditolongi bang. Nah, sama kita beramal kayak itu juga. Nah, ternyata imbah kita sudah beramal ditolongi, dibalas pulang. Nah, maka berarti sebenarnya pembalasan ini bukan Allah membalas dari amal kita sebenarnya, itu karena rahmat. Nah, rahmatnya Allah. Nah, jadi Allah yang maungkusi modal, Allah yang mahujungi. Nah, gitu. Amun kita bang apa ada? Tahilalak wara aja kita. Nah, jadi kesadaran bahwa Allah yang menolongi, Allah yang menghujungi, itu wajib ada di hati waktu beramal. Kada boleh kita merasa aku pang beramal ini makanya layak aja aku dapat pahala. Nah, itu kada boleh itu. Itu kada sadar diri naranya. Aku pang ya. Nah, aku pang itu kada boleh. Yang bujur itu ninih dari Allah. Kaina pulang dibalas Allah pulang dengan balasan surga. Nah, balasan surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Mun amal kita kan kada ada tadi ya kalau kada ada. Nah, itu jadi kawa beramal rahmat Allah, dibalas Tuhan rahmat Allah. Nah, jadi ibaratan itu kasih sayang Allah Ta'ala juga. Amun kita ini apa ada. Nah, itu kesadaran narnya. Nah, berarti kita wajib juga berkeyakinan bahwa amal balasan yang dari Allah itu ada kaina di akhirat. Sebagai bukti bahwa Allah tadi bersifat pemurah.
Sebagaimana ada di sini amal waktu di dunia ada amal ibadah kelihatan sebagai bukti Allah pemurah, di akhirat pun ada balasannya sebagai bukti Allah pemurah. Nah, itu satu dulu tuh keyakinan narenya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman. Nah, banyak benar dalil-dalil yang memadahkan bahwa balasan itu ada. Ini pulang nah firman Allah Ta'ala, faman ya'mal, barang siapa beramal, berbuat mithqala dzarratin, walaupun perbuatan itu sebesar darah. Darah itu macam-macam pendapat para ulama, ada memadahkan sebiji debu, ada memadahkan nang kaya halus, nang kaya anak cucu samut. Halus benar dong itu. Beramal halus benar amalnya, ukurannya, gawiannya. Khairan, kebaikan. Kebaikan yang digawi itu halus benar, nang kaya biji debu. Nah, hendak ada kelihatan, tapi inya menggawin itu. Ya rohu. Nah, tetap inya melihat hasil balasan dari Allah. Dari amal kebaikan yang digawinya yang paling ringan tadi, tetap ada balasan yang inya lihat kena inya dapatkan di akhirat. Ya rahu. Nah, itu fi'il mudhari artinya inya melihat kaina inya menyaksikan balasannya tuh kaina di akhirat. Mun di dunia ini kan kada kelihatan balasannya, di akhirat kaina. Kayak itu juga sebaliknya, wa man ya'mal, barang siapa beramal berbuat sesuatu mithqala dzarrah, walaupun sebiji debu halusnya, syarran akan kejahatan. Nah, jadi kada kawa juga kejahatan ini disepelekan. Ya rohu, inya kaina melihat balasannya di akhirat. Apabila, nah ini apabila panglah syaratnya. Ini kan secara syariat memang kayak itu, tapi secara hakikat ada syarat. Mun amal kebaikan kita hendak kita dapatkan pahalanya di akhirat, nah wajib kita waktu menggawin itu sadar diri bahwa yang kita kerjakan amal tersebut kita ini sebenarnya ditolongi Tuhan juga. Nah, itu sekurang-kurangnya kesadaran. Jangan sampai kita ada perasaan ujub apalagi riya waktu beramal. Nah, yang bujur itu waktu kita beramal ada perasaan tawadhu. Arti tawadhu melihat kebaikan Tuhan. Amun yang ada nih kebaikan Tuhan berarti kita kada bisa kebaikan. Tawadhu narana ini hakikat tawadhu. Lain yang pian. Orang tawadhu aja jangan atau lain entah. Lain tawadhu. Tawadhu ini kesadaran hati seorang kada bisa kebaikan apapun. Nah, yang dilihat hanya kebaikan Allah, berarti yang hebat tuh Allah, itu tawadhu. Di manakah muridnya duduk? Kelupang pian menganggap tawadhu tuh imbah duduk di parak sandal situ bila ada acara-acara duduk parak sandal. Nah, aku ini tawadhu nam ya. Nah, itu lain tuh sombong tuh. Nah, sombong nih tuh. Hakikat tawadhu nya kada melihat dirinya berisi kelebihan apapun. Yang ada tuh kelebihan Allah berataan. Nah, bila perhatiannya kayak itu waktu beramal, ya rohu, inya kena melihat balasan amalnya. Tapi mun di hati ada ujub, apalagi ada riya, apalagi ada kibir waktu beramal, la ya rohu, inya kada melihat balasan kena. Walaupun amalnya banyak kada ada balasannya, malah bisa disiksa oleh Tuhan. Para ulama membedakan kalau masih ujub ya, itu pahalanya habis, tapi belum disiksa. Padahal kita beramal ibadah. Tapi kalau sudah riya, bukan hanya pahalanya habis sama sekali, kita pun yang beramal ini disiksa oleh Tuhan. Gara-gara riya ada di hati tadi. Nah, takutannya nih sembahyang 100 rakaat, tapi riya pahala kadada malah disiksa. Nah, apalagi pulang kibirnya ada, sombongnya pulang ada laginya. Nah, jadi mun hendak iyarahu melihatnya hasil ibadahnya di akhirat kaina, wajib di hati itu waktu beramal tawadhu. Nah, tawadhu yang tadi. Kayak itu juga sebaliknya mun inya hendak kada melihat kejahatannya di akhirat tadi dibalas oleh Allah dengan keburukan, inya kan berbuat jahat di dunia nih. Kayak apa caranya supaya inya kada melihat balasan dari kejahatannya tadi, yaitu keburukan, dapat keburukan di akhirat? Segera bertaubat.
Amun kita segera bertaubat di dunia, walaupun kita beramal kejahatan, kita kadang melihat kena keburukan dari kejahatan tersebut. Asal segera bertaubat. Nah, tapi mun kita kada sampat bertaubat, baliha-liha bang. Nah, baliha-liha hidup siang malam baliha-liha. Arti baliha-liha itu ya tadi baliha-liha naranya. Nah, sakahandak hati ya kita hidup kada memikirkan hendak bertaubat, kada memikirkan hendak menuntut ilmu, beribadah, sakahandak hati hidup. Nah, mati ini kena ya rohu jua. Nah, mun hendak kada melihat akibat buruk dari amal kejahatan kita, segera bertaubat. Taubat itu apabila pagi sore. Apalagi imbah 5 waktu kada bertaubat. Kita kan tahu umur. Nah, jadi imbah setumat bertaubat, setumat bertaubat, karena kesalahan kita tuh kadang-kala kita kada sadar bahwa kita salah. Nah, itu yang dimaksud, may amal min qala dzarratin syarran yarahu jua. Qala ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini rajak kita baca. Allah sebenarnya kada pernah membarat-barati seseorang hamba, melainkan illa wus'aha, sesuai kemampuan dirinya. Jadi kita beramal itu jangan merasa berat, karena itu sudah ukuran manusia yang kayak itu. Sembahyang subuh 2 rakaat jangan merasa berat. Paham Tuhan, subuh kada menyuruh 10 rakaat Tuhan, enggak 2 rakaat saja. Karena subuh naran dingin subuh hanya bangun dihantam 10 rakaat. Nah, bisa yang jajarunjung juga. Laha ma kasabat. Nah, laha ainya mendapat kebaikan, ma kasabat sesuai apa yang inya kerjakan waktu di dunia. Jadi kita ini menerima hasil yang kita kerjakan juga. Bila kebaikan, dapat kebaikan, catatannya ikhlas. Nah, apa tadi ikhlas tadi? Nah, bila asal bujur ikhlas, membuahkan tawadhu lah. Nah, wa alaiha, dan inya pun akan mendapatkan kejahatan. Alaiha, inya akan mendapatkan kejahatan. Maktasabat, akan apa yang inya perbuat waktu di dunia. Nah, jadi artinya bila inya kebaikan untuknya, kejahatan untuknya juga. Tapi ini berlakulah bila ada juga bilanya, ada tafsirnya Bang Ninto. Lupang bila kita berbuat baik nyata ada, hadang dulu, periksa Tuhan dulu. Ada kan ujub di hati waktu berbuat baik tadi, bila ada, nah kada dapat juga. Berbuat jahat Bang di dunia nyata kena dibalas Tuhan, hadang dulu. Munnya sempat bertaubat kada dibalas Tuhan dengan keburukan. Mun sempat bertaubat, nah ini yang disebut narannya rahmat Tuhan. Jadi kita melihat orang itu memang kalau di sini kan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya kebaikan sesuai inya perbuatannya di dunia. Baginya pulang kejahatan sesuai perbuatannya di dunia. Nah, itu ada perincian. Banyaknya orang beramal ya Nabi sekalinya masuk surga, masuk neraka. Padahal amalnya amal baik hari-hari, tapi sekalinya masuk neraka. Nah, apa sebabnya tuh? Inya ujub itu Bang, ada. Nah, banyaknya orang yang ya Nabi nih ada pernah kebaikan digawinya. Ada kalau yang kisah membunuh yang sampai 100 ikong yang dibunuhnya, yang terakhir yang dibunuhnya itu ulama yang ke 100 itu sekalinya masuk surga orangnya. Kenapa? Gara-gara taubat dan ketawaduan hatinya. Nah, gara-gara taubat aja sampai bertaubat. Kan kisah itu populer bener ya kalau tahu sudah pin, makanya kada usah mengisahkan, cuma sekadar beri bayangan tuh. Nah, ada orang yang membunuh 100 ikong masuk surga, tapi penjelasannya gara-garanya sempat bertaubat. Ada jupul aja Nabi gara-gara inya tadi apa, gara-gara inya ujub, gara-gara ria masuk neraka, padahal gawiannya amal baik terus. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, man amila, barang siapa berbuat baik, man amila salihan, barang siapa berbuat baik,
Apakah perbuatan baiknya yang wajib, yang sunnah, yang mubah? Pali nafsihi, maka untuk dirinya juga keuntungannya. Ada untuk orang lain, untuk dirinya. Kecuali inya hadiahkan. Nah, mun hadiahkan orang dapat, inya pang kada bakurang tetap dapat. Kita misalnya baca Fatihah aja kita baca Fatihah, kita hadiahkan untuk arwah abah pian misalnya. Itu tuh pahalanya tadi asal kita ikhlas lah, ada pahalanya. Dijulung Tuhan sagan arwah bapak pian, pahalanya ninto. Dan kita pang tetap juga dapat pahalanya. Kalau pang mbah dijulung kita habis kada. Caka ibarat contoh tuh nang kaya pian beruko. Nah, ada kawan beruko kada bisa kurang api, minta api di ruko pian ninto. Nah, minta cucul pang Jepang ruko jangan mencucul ruko yang ada ini nah. Banyala ruko pian, ruko orang kada pajah. Ya kada. Nah, 10 hikung dicuculakan ruko pian tuh kada pajah. Nah, kayak itu juga perbandingannya tuh supaya mudah dipaham. Jadi jangan kita anggap bahwa amal ibadah yang kita hadiahkan ke orang tuh kurang untuk kita, kada malah bertambah-tambah gitu. Waman asaa, barang siapa berbuat jahat di dunia, fa'alaiha, maka kerugian menimpainya di akhirat juga. Untuk inya juga. Fa'alaiha, maka kerugian itu menimpa atasnya juga. Kalau kada taka orang. Jadi kita hati-hati benar berbuat jahat atau berniat jahat, kada taka orang, taka kita juga. Amun kita masih dalam niat dalam rangka berbuat jahat nih, tapi masih dalam rangka niat lah. Nah, cirinya kaina hati kita nih tuh ini belum bang tagawi, masih dalam niat aja hanyar. Nah, belum tagawi lagi. Nah, biasanya dibalas Tuhan juga di dunia ipiknya. Di akhirat kena bilangnya kada bertobat dapat, tapi di dunia dirasakan balasan yang kada baik, yaitu kegundahan hati. Ujar bahasa ini galau. Nah, jadi yang galau-galau nih tuh patut memeriksa hatinya. Barangkali ada niat-niat jahat yang hendak dikerjakannya tapi belum tagawi. Nah, bertaubat dia tuh dengan niat yang jahat tadi tuh. Jadi galau hati, pusang hati. Nah, ada tuh niat yang kada bagus, Pak, tapi belum tagawi. Nah, kalau sudah tagawi terlaksana kejahatan tadi nih, sudah mengaluar dikerjakan. Nah, itu bila Allah Ta'ala sayang, ditimpa akan Tuhan musibah ke dirinya. Jadi musibah yang ada di dirinya itu penghapus dosa yang inya sudah kerjakan. Nah, itu bila Tuhan sayang. Tapi bila Tuhan kada sayang, hari-hari bermaksiat, sekalinya orangnya sihat benar, gagah benar, di rumah bahagia, bini 4, sugih. Ini bila Tuhan kada sayang, dirujung Tuhan, hati dirujung tuh diisidrat, dilanjur aja kita. Nah, jadi jangan dikira kita nih main ya, bersugih-sugih aja, mobil berondak kayak kukuit gigi aja di halaman tuh mobil. Nah, kita sembahiangan kada sugihnya kita. Coba lihat si Adol itu nah, sembahiangan hari-hari ke masjid, miskin. Napa kata salahnya tuh aja. Nah, napa salahnya napa? Nah, orang beriman ini memang selalu di dalam perasaan lawan dunia ini nah, selalu dipikirkan Tuhan supaya inya jangan sampai menyimpan dunia di hatinya. Itu orang beriman tuh. Jadi Allah Ta'ala itu memperhormat kepada orang beriman kayak apa supaya dunia tadi menyakitinya, lalu inya kada tercintai lawan dunia. Baisi ini bisi bini misalnya putri Indonesia bunga sebenar, misal aja bang lah. Nah, tapi merangut aja terus. Nah, bila malam Jumat 7 lapis salawar, nah, maka kutangnya jarat mati. Cakan yang sekali jarat kada apa 12 kali jaratan. Nah, sadih hati yang laki. Nah, itu Allah Ta'ala matur. Allah Ta'ala sayang lawan yang si Adol ini. Sebab si Adol ini hendak dijadikan kekasihnya. Maka diulah dunia tadi pahit dalam pengerasa si Adol. Maka jadinya pahit nah bini nih, walaupun putri Indonesia, tapi pahit
bejatah sebulan sekali aja nyar kawa. Jadi si Adul ini kada laginya terlalu mencintai bininya. Nah di situ tuh cakanya bininya hantai terus, bisa sakunya cinta benar lawan putri Indonesia ini. Nah, hanya masuk ya bininya kamar dulu bang ya. Nah kan esok pulang hanya masuk ke rumah datang ke kamar dulu bang ya. Bisa cinta benar akhirnya lawan bini. Nah jadi itulah apabila dunia ini menjadi musibah bagi diri kita, itu hikmahnya ganan. Itu pengaturan Allah supaya kita jangan terlalu mencintai dunia. Diungkai pahitnya dunia bagi seseorang dalam rangka orang tadi hendak dijadikan Allah kekasihnya. Nah, baisi segala macam sakalinya pahit hasilnya. Nah berarti kita kada tercintai lawan itu. Nah tuh hikmahnya. Nah jadi jar Allah Ta'ala wa man amila solihan bali nafsih, barang siapa berbuat baik karena bagi dirinya keuntungannya di akhirat, wa man asaa, barang siapa berbuat jahat fa alaiha, maka menimpa kerugiannya untuknya juga di akhirat. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Allah Tuhan engkau bidzallamin lil abid, bukanlah Allah Tuhan engkau itu menzalim bagi hamba-hambanya. Jadi Allah tuh kada pernah menjalim sebenarnya. Kita juga nah kayak kita tuh kenapa ada kabul-kabul doa? Mungkin kita belum bujur bertaubat karena dosa itu menghalang kabul doa. Nah, kenapa kita kada kabul-kabul cita-cita? Mungkin dosa. Nah, sebab dosa itu menghalang cita-cita. Kenapa kita kada tapim kawa bujur beribadah misalnya? Itu sebab dosa. Belum bujur bertaubat. Nah, jadi kita tuh memeriksa diri kita, kenapa memang mungkin kita banyak salah. Maka itu wa qala ta'ala, Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Nah, pada hari yang memperdapati oleh tiap-tiap jiwa, artinya tiap ikung manusia, karena pada hari ini tuh melihat, menyaksikan apa yang disaksikan, ma'amilat, pekerjaannya waktu di dunia, min khairin, yang dari kebaikan, muhdara, dihadirkan, dinampakkan, diungkai, yaitu apabila kaina di akhirat. Jadi diungkai pahala amal ibadah kita tuh di akhirat diungkai. Mau di dunia belum lagi di dunia. Kenapa di dunia belum? Nah karena dunia ini kada cukup mawadahi. Sembahyang sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, pahalanya lebih gonal, lebih besar daripada dunia long isi-isinya. Nah saikong manusia menggawi qabliyah subuh, diungkai pahalanya di dunia sama nang kayak dunia ini ganalnya. Sebuting sambiang qabliyah subuh aja, sedangkan yang lain kan qabliyah subuh juga. Nah ada muat dunia mandek mau deh ya kalau maka hari-hari pun qabliyah subuh pulang berapa kali lapet dunia. Nah kada sanggup dunia mau deh. Nah maka alasannya pahala kita di dunia ini balasannya karena di akhirat, sebab akhirat itu kada betepi anunya tuh, nah kada beujung, kada beinggat, kada bebatas, beluas terus akhirat nih. Itu. Jadi setiap jiwa kaina melihat apa yang ia perbuat dari kebaikan, maka itu muhdara, diperlihatkan, diungkai. Wa ma amilat min su'in bang, dan perbuatan yang kada bagus yang inya gawi, min su'in, dari kejahatan, tapi di dunianya menggawi, tawaddu, maka nafsu ini kepingin benar, lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida, bahwa antara dirinya dan antara kejahatannya tadi ada jarak yang jauh. Kada mengaku nafsu itu karena di akhirat, tapi kada kawa dihindari, tetapinya dapat jun itu, tapi nafsu ini sebenarnya menolak. Nah menolak di kita, lain aku jasanya kayak itu dulu tuh waktu di akhirat, lain aku aja. Tapi kada kawa ada rekamannya bang. Nah kada kawa udah serbujur.
Jadi kita ini sudah dipadahi Tuhan sifat kita di akhirat tuh mun urusan kebaikan diungkai pahalanya, dan kita ketujuh urusan kejahatan kita menjauhi di akhirat tuh kina lain aku pada badannya lain aku diungkai rekamannya kada kawa unggal lagi. Nah, wa yuhadzirukumullah nafsahu, maka Allah sudah memberikan warning, yuhadzirukum memberikan warning ya kita, memberi peringatan akan kalian oleh Allah, nafsahu akan azabnya, ay azabahu, nafsahu maksudnya azabahu, azabnya. Nah, jadi kita azab dari perbuatan buruk kita itu ada apabila kita kada sampat bertaubat. Wallahu raufun bil ibad, dan bermula Allah itu sebenarnya rauf itu sangat penyayang, sangat memperhatikan kemaslahatan bil ibad, hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wattaqu yauman, takutlah kalian jar Allah taala, yauman pada hari, maksudnya di akhirat nih, hari kiamat, turja'una fihi ilallah, yang kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah, maksudnya dihadapkan kepada Allah. Takut kalian yang pada hari itu kalian berhadapan dengan lawan Tuhan. Thumma, kemudian pada hari itu tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, tuwaffa itu disempurnakan balasan pahala kullu nafsin oleh tiap-tiap ikung manusia ma kasabat akan perbuatan baiknya di dunia. Jadi Tuhan membalas itu kada seadanya, dilipat gandakan, sempurna balasannya. Wahum la yudlamun, dan mereka orang yang berbuat baik di dunia la yudlamun, kada dikurang-kurangi pahalanya dari amal ibadahnya, dan kada mau apa huruf. Kada mau apa huruf, biar kita menggawi badiam kada berkisah, ada catatannya. Jadi jangan gair, la yudlamun. Wa yuqalu, dan dikata menurut para ulama lah, anna hadhil ayata, bahwa ayat yang tadi yang wattaqu yauman turja'una bihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, ayat nintuna menurut para ulama akhiru ayatin nazalat minal Quran, akhir ayat yang turun dari Quran. Nah, itu. Bagaimana keluar ujian nasional, ayat yang paling terakhir turun daripada Quran. Nah, apa bunyi ayatnya? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Nah, surah berapa tuh? Al-Baqarah ayat berapa tuh? 281 lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hujan juari ya kalau santai aja kita. Inna ruhal kudusi, jar Nabi, Ruhul Kudus, sesungguhnya Ruhul Kudus itu malaikat Jibril lah. Kalau Ruhul Kudus tuh, kalau Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Sesungguhnya malaikat Jibril nafasa, berbisik, fi ru'i ay qalbi, di hatiku. Nah, jadi malaikat Jibril berbisik di hatiku, fi ru'i. Apa bunyi bisikannya? Nah, Nabi ini kan memandiri para sahabat, dudukan Nabi sampaikan ujar Nabi tadi, Jibril berbisik di hatiku, nafasa, bunyi bisikannya kayak ini, nah, ais masyita fa innaka mayyitun, hiduplah engkau, is masyita, sakahandakmu, is hiduplah, masyita sakahandakmu. Di dunia nih ada yang umur 70 tahun, ada umur 60 tahun, hidup aja sakahandakmu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan jadi mayat. Nah, ini terbukti nih. Kita bisa kawan, ada kawan kita tuh yang sudah jadi mayat. Kita bisa keluarga, ada keluarga yang sudah jadi mayat. Itu terbukti. Ini pelajaran yang paling nyata. Kada kawan didusta-dustakan. Nah, kita pang cagar manyamai jua, cagar manunti jua. Maka ini naja Nabi, isma syaita, hiduplah engkau sekehendak hati engkau, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau suatu hari akan mati. Ada balasan dah, kebaikan, balasan keburukan. Wa ahbib ma ahbabta, dan engkau di dunia ini silahkan ahbib, mencintai ma siapapun dan apapun. Itu tafsirnya siapapun dan apapun yang kau cintai, ahbabta, silahkan.
mencintai harta benda silahkan, mencintai anak bini silahkan, mencintai keluarga silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu hari engkau akan memisahinya. Nah, jadi dunia ini pasti terpisah lawan kita. Makin kencang kita menyayangi, makin sakit rasa berpisah nih tuh. Nah, makin kita ragep bener lawan dunia sayangnya, makin sakit waktu perpisahan nih tuh. Nah, jadi silahkan ujar Nabi, nyawa mencintai apapun siapapun yang kau cintai, tapi ingat fa innaka mufariquhu. Cinta benar lawan bini, sekalinya kita yang mati atau bininya yang mati berdahulu, itu pasti sudah. Cinta benar lawan anak, sekalinya bisa kita yang terdahulu atau anak terdahulu. Nah, maka caranya cintailah apapun dan siapapun karena Allah. Nah, gitu. Maka segala sesuatu yang kita cintai karena Allah, ini kena ada manfaatnya, pahalanya di akhirat. Kada jadi fitnah bagi kita. Tapi kalau kita mencintai karena nafsu kita, nah ini kena jadi fitnah di akhirat. Jadi ada balasan dan hisabnya. Tapi kalau kita mencintai karena Allah, bahkan ketika kita melihat bini menjadi kita ingat lawan Allah, melihat anak ingat lawan Allah, melihat mobil, melihat rumah ingat lawan Allah, maka seluruhnya tadi menjadi rahmat kena di akhirat. Nah, tapi kalau kita melihat bini ingat bini, melihat mobil ingat mobil, melihat rumah ingat rumah, jadi fitnah kena jagalnya. Nah, maka cintailah sesuatu silahkan, tapi karena Allah. Nah, ini kada kawa kecuali belajar sifat 20 supaya cinta kita karena Allah. Wa'mal ma syi'ta. Nah, wa'mal ma syi'ta. Kerjakanlah, berbuatlah ma syi'ta sekehendak engkau. Fa innaka tujza bih, maka sesungguhnya engkau kaina di akhirat dibalas dengan amal tersebut. Nah, ayo aja sekehendak hati hidup, mati aja kena orangnya. Udah sudah mati ada aja balasannya. Nah, jadi kita tuh kalah aja. Kada usah mahiri orang. Ada usah mahiri karena kesugihan orang, jangan. Mahiri karena orang tuh bebas kasana kamari, jangan. Masing-masing ada balasan. Syukuri yang ada. Apa yang ada? Kau menuntut ilmu, syukuri. Kau baca salawat, syukuri. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, al birru, birru bermula kebaikan. Kalau pian dibaca barru bermula daratan, kalau pian baca al burru bermula bubur. Beda baris saja. Ini birlah, birru bermula kebaikan. La yabla, kada pernah hilang. Setiap kebaikan yang kita kerjakan asal ikhlas, kada pernah hilang. Ada kena balasan kebaikannya di akhirat. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada diupah orang di dunia kita bagawi, jangan khawatir. Ada balasannya di akhirat. Kada apa-apa. Nah, wadzambu bang, dan bermula dosa yang kita kerjakan di dunia, la yunsa, kada pernah dilupakan orang juga. Ada catatannya juga. Kebaikan ada catatannya, keburukan dosa ada catatannya. La yunsa, kada dilupakan. Mun hendak dilupakan bang, kebaikan kejahatan kita tuh jadi dilupakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudah kayak kada ingat. Bahkan tangan pun kada bersaksi lawan kejahatan kita, batis kada bersaksi lawan kejahatan kita. Kayak apa caranya aja. Nah, itu rahasia tangan lagi. Sayang rahasia ya kalau. Nah, gampang aja caranya. Bujur-bujur laksanakan rukun taubat. Ditutupi dengan kebaikan-kebaikan sebelum wafat. Nah, maka tangan ini bisu ada bepandir atas kejahatan yang pernah kita gawi di dunia. Batis dan ketujuannya kan asalnya kena kan besaksi buannya itu. Muntung memang berdiam bang, ini nyawa kamu gawi aja. Kisah berdiam, tapi batisnya bepandir. Nah, itu seluruh anggota tubuh kita diam, membisu. Kada ada jadinya yang kulihat melainkan di diri si Abdul ini kebaikan aja. Nah, caranya laksanakan rukun taubat bujur-bujur.
Nah, ditutupi dengan kebaikan. Nah, apa kebaikan tuh? Menuntut ilmu, menggawi yang sunnah, bawirid. Nah, tutupi lawan kebaikan-kebaikan, maka dilupakan oleh Allah kesaksian-kesaksian anggota tubuh kita. Wad-dayyanu, dan bermula Allah yang maha membalas. Dayyan itu asmaul husna lah. La yafna, kada pernah hilang. Kalau Allah Ta'ala ini hilang, menganggur satu umat, ada la yafna, kada bahancuran. Allah Ta'ala yang membalas, kada bahancuran sidin. Kama tadinu, sebagaimana engkau mahutangi orang, tudanu, engkau pun akan dihutangi orang. Sebagaimana engkau berbuat baik, engkau pun akan dibalas kebaikan. Nah, tuh ini kama tadinu tudanu kayak mudah kayak pepatah orang Arab. Kama tadin tudan. Kama tadinu tudanu. Rancak nih guru sumul bari menyambat nih waktu pengajian. Kama tadinu tudanu jadi. Sebagaimana engkau berbuat baik, menghutangi orang, engkau pun akan dihutangi orang juga. Nah, artinya di akhirat. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, fima yarwihi an rabbih, pada sesuatu yang diambil sidin langsung dari Tuhannya. Nah, berarti hadis qudsi. Ya abdaya innama hiya amalukum usiha lakum. Wahai hamba-hambaku ya Tuhan, hanya saja amal-amal kalian itu usikum lakum, aku jaga akan untuk kalian gaina. Nah, jadi amal-amal kebaikan kita tuh dijaga Tuhan, ada catatannya. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku sempurnakan gandaan pahalanya pulang. Nah, itu tuh Allah Ta'ala ucap maka itu sudah lawan Nabi sampaikan lawan umat nyawa Nabi ya. Nah, ini aku ucap nangka itu soal amal-amal kalian itu ku pelihara dan ku gandakan pahalanya, ku sempurnakan. Nah, apalagi itu Allah Ta'ala sudah nangka itu. Jadi kita wajib percaya balasan amal ada di akhirat. Paman wajada khairan, barang siapa kaina di dunia di akhirat inya menemukan kebaikan, menemukan balasan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya ia memuji lawan Allah. Tapi sebaliknya waman wajada ghaira dzalik, tapi inya kada menemukan sesuatu yang selain itu, maksudnya kejahatan, keburukan yang ia dapatkan di akhirat, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah inya menyalahkan siapa-siapa, melainkan hendaknya inya mencemoohkan dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi kada boleh di dunia ini kita bila berbuat baik, bila berbuat jahat sudah takdir Tuhan, itu kada boleh tak. Sebab ini sudah dipadahkan bila inya memperdapati keburukan, jangan menyalahkan Tuhan, salahkan dirinya wah. Maka di dunia ini kita berdahulu menyalahkan diri kita, jangan menyalahkan orang. Napa nyawa aja seminggu kada bersembahyangan, bini kupang aja. Nah, kenapa menyalahkan bini kupang aja? Napa gang bini nyawa semingguan kada memberi, sembayangan juga aku aja. Nah, nyawa kenapa kada puasa? Aku pang sakit gigi aja. Nah, jangan itu. Sebab karena kita bila kita menemukan keburukan di akhirat, jangan menyalahkan siapa-siapa, nyawa seorang yang salah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, la tasubbul mauta wa qad afdau ila ma qaddamu. Nah, Nabi ini jangan engkau mencaci maki orang yang sudah mati. Jangan disambat-sambati. Faqad abdau, karena orang yang mati itu mereka sudah mendapatkan hasil. Ila ma qaddamu, abdau itu asal makna melampaui, maksudnya mendapatkan hasil, menemukan hasil sudah. Nah, ila apa hasilnya? Ila ma, atas ma pekerjaan, qaddamu yang inya kerjakan waktu di dunia. Ila ma qaddamu ay ila ma amilu. Nah, atas apa pekerjaan yang inya kerjakan di dunia. Jadi kasihan orang mati jangan dicaci-caci, inya kan merasakan seorang ya. Gara-gara gawirnya kada baik waktu di dunia, matinya gitu kami kuburnya, jangan kita sambat-sambati mun ini jonin lo waktu hidup kedua nih kan. Nah, orangnya paling pelingan bener mah waktu hidup tersinggut aja nang kaya lawang itu kenalnya. Nah, pas mati nyebut-nyebut jangan, inya sudah menemukan hasilnya. Nah, nintu la tasubbu, Nabi jangan dicaci maki. Wa waradana innal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah. Nah, datang
sebuah hadis Rasulullah. Ada seorang hamba qad yurfa'u. Hamba ini susuruhan budak di kita. Qad yurfa'u, terkadang ditinggiakan derajatnya di akhirat, ala sayyidihi, mengalahkan patuanannya. Budak aja orangnya, tapi itu waktu di akhirat tinggi benar derajatnya, mengalahkan patuanannya. Fi darajatil jannah, di surga. Inya tinggi derajatnya di surga, patuanannya waktu di dunia dibuncu surga aja. Nah, fayaqulu sayyidu, maka berucap si patuanannya ninto, ay rabbi, wahai Tuhan. Nah, ini kayak protes, ini protesan lah lain. Kalau Allahumma kan meminta, nih kayak memprotes sama Tuhan. Hada kana abdi fid dunya. Nah ini yang si undul ini hamba ulun waktu di dunia. Kenapa inya tinggi benar derajat di surga, sedangkan ulun dibuncu surga aja. Fayaqulu subhanah, maka Allah berfirman, innama, hanya saja, jazaituhu, aku membalas seseorang tersebut bi amalih, dengan sebab amalnya. Nyawa orang makan guring aja bang. Inyati hamba tadinya beribadah gancang, nutut ilmu gancang, mengsaurang walaupun patuanan waktu di dunia, tapi makan guring bahira. Nah itu aja gawian. Wa qala aliyun karramallahu wajhah, tanggung dikit lagi lah, tamat akan dikit hari hujan dua ya kalau kada tamat sakitapan mang lah, tamat yang sapasal ini, nah tamat sakitapan mengitir. Wa qala aliyun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan zat sidin, wajah sidin, karena kada pernah sidin sampat menyembah berhala. Nah, kalau Sayyidina Umar kan pernah sampat, kalau sidin kada sempat, itu disebut karramallahu wajhah. Zat sidin, ad-dunya, bermula dunia itu daru amalin, rumah ba'amal. Nah, dunia tuh rumah ba'amal, jadi dihakuni sakit. Jangan heran dengan sesuatu yang sakit yang ada di diri kita. Nah, uyuh, lapah, tapaluh, tarabah, biasa aja, sebab dunia ini rumah ba'amal. Narnya gini orang ba'amal, ada yang santainya bang. Nah nentah, wala jazaa fiha, dan jangan mengharap balasan di dunia. Anjir sih Imam Sinali itu sebab kada ada balasan di dunia ini sebenarnya. Balasan amal kita tuh kada ada di dunia. Seandainya pang di dunia Tuhan memberi kelapangan hidup, keapiatan, itu bukan balasan dari amal sebenarnya, itu kemurahan Tuhan aja. Pun balasan amal sebujur-bujurnya di akhirat kena. Nah maka kita bagus saya bila beramal tuh tanda tangan dengan Tuhan dulu, ya Allah nah ulun beramal, balasannya di akhirat aja, di dunia kada usah gin. Tapi mun kawa Tuhan aja. Ya kalau mau gimitin kayak itu. Nah, balasannya kena di akhirat aja kin. Bujur juakah ya Tuhan ini nek. Nah, jar Allah Ta'ala memang dasar balasannya di akhirat. Di dunia ini kemudahan saja yang Tuhan berikan. Gara-gara membaca istighfar misalnya, lalu dimudahkan oleh Tuhan, itu kemudahan itu sebenarnya bukan balasan. Itu rahmat Tuhan saja, balasan kaina. Nah, jadi jangan mengharap balas di dunia ini. Maksudnya wala jazaa fiha, hendaknya kita beramal itu dengan ikhlas, itu maksudnya. Bersih hati dari tujuan minta balas. Ikhlas kita. Ya kan ada sambatannya, bila memberi 1.000 dibalas Tuhan 10.000. Itu loh kok. Langsung pengertiannya tuh hadisnya. Bila bersedekah 10.000 kan 10 kali lipat nih, itu minimal. Bahkan bisa sampai 700 ganda. Itu loh kok. Lalu kita bersedekah 1.000 menghadangi kapan babilanya. Nah kada ikhlas nih. Kada ikhlas, kada perlu menghadangi balasan yang sebujur-bujurnya di akhirat. Nah, amun kena datang 10.000, datang 100.000, itu tuh rahmat Tuhan aja, jangan dipikirkan itu. Itu lain asli balasan. Wal akhiratu, dan bermula akhirat, daru jazain, rumah balasan. Nah, ini yang sebujur-bujurnya rumah balasan tuh di akhirat. Wala amala fiha, dan kadada amal di sana. Nah, ini yang santai nih. Jadi orang di akhirat tuh kada beramal lagi. Kalau pang baca salawat kena di akhirat kadada di surga tuh.
membaca istighfar kadada juga menerima hasil aja lagi. Nah, jadi bagi ringan kita di dunia ini nih, banyak yang digawi, banyak juga kena yang dihasilkan. Tapi ikhlas bang tadilah. Nah, fa'lamu kadang kalau fa'malu lah, salah huruf. Fa'malu maka beramallah kalian, ujar Sayyidina Ali. Bidarin pada dunia ini yang la jazaa fiha, yang kadada balasan di dalamnya. Beramal nyawa banyak-banyak di dunia yang kadada balasan. Untuk apa? Lidarin, demi rumah yang la amala fiha, yang di sana kadada amal, di sana kadada amal. Nah, jadi disuruh kita ini ujar sidin beramal di dunia yang kadada balasannya, demi dunia yang di situ kita kada beramal lagi. Nah, demi darin ini demi akhirat yang di situ kita kada beramal lagi, santai aja lagi. Jadi kita di akhirat tuh antara dua aja manusia tuh, menerima nikmat atau menerima siksa. Mun beramal kadada, kalau pang mbah disiksa, hadang dulu aja kita sambil berduha dulu aja, kadada berduha. Atau waktu di surga ramiannya aku hendak bertahajud dulu aja, kadada juga. Jadi di surga tuh menerima balasannya, dan sehari balasan nikmat tuh selesaiin benyaman. Kada mau standar stagnan, kada mau tetap hari ini rasa pakasam nyaman luar biasa. Karena isuk nyaman lagi pakasamnya, isuk nyaman lagi pakasamnya, makin benyaman terus. Nah, amun di dunia ini kan hari ini makan, isuk makan nyaman, isuknya dulak. Nah, itu di dunia. Di akhirat tuh hari ini kita berhubungan lawan bidadari misalnya, nyaman benar. Setahun rasa nyamannya tuh waktu inzal keluar itu setahun. Kita kan sini kan satu mat aja, at inzal tuh yang keluar mani itu nahan. Belum terang-terangan aja yang keluar mani itu nah, nyaman kada? Satu mat di nyamannya. Amun di akhirat sekali permainan tuh nyamannya tuh setahunan. Ayo pian lawasnya nyamannya setahun yuk. Nah, kaina pulang isuk setahun darannya isuk yang di sana lah, lawas lagi tuh main pulang setahun jual nyamannya, tapi nyaman lagi pada tahun yang semalam tadi nih. Nah, benyaman terus, jadi kada bedulakan tuh. Nah, itu di surga. Wa qala al-Imam Hasanul Basri Sayyidut Tabi'in rahimahullah, yaqulullah, berfirman Allah di ahlil jannah, bagi penduduk surga, jersidin. Apa firman Allah Ta'ala? Udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian ke dalam surga. Udkhulu al jannata, rasanya kayak itu. Kalau disambungkan udkhulul jannata. Abad tujuan ini pas saja ya Pak. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Nah, ini orang yang memang hendak masuk surga sudah disambut oleh Allah, masukkan kalian ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku. Allah Ta'ala pada bedulu nyawa jangan bina berharap muhalah nyawa masuk surga memang karena rahmatku. Wa akhlidu biha, kalian kekal di dalamnya. Kenapa kekal? Biniyatikumus solihati, dengan sebab niat kalian yang soleh. Nah, jadi beramal tuh niat bujurakan, itu kena yang membuat kita tuh kekal di surga. Waqtasimuha bi'amalikum, dan kalian mendapat kenikmatan-kenikmatan di surga bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal kalian di dunia. Jadi kada sama balasannya. Ada yang luar biasa ganalnya istana, ada juga yang biasa-biasa aja istananya. Tapi yang biasa-biasa di surga tuh ya luar biasa juga bang sudah. Nah, gitu. Jadi asal masuk surga kada apa-apa, biar dibuncunya asal surga ada apa-apa. Karena bagi mitaan marayap ke tengah. Yang jelas kita itu di surga karena menerima balasannya sesuai amal kita di dunia. Nah, kita tuh.
Nah, lalu ujar Habib Abdullah Al-Haddad, wa ma, dan apapun dzakartuhu yang kusebutkan di kitab ini, minal adillati, daripada dalil-dalil Quran dan hadis Rasulullah, ala wuqu'il mujazati, atas terjadinya balasan baik dan buruk di akhirat, aradtu, aku menghendaki bihi, dengan penjelasan tersebut, at-tanbiha, hanya sebagai memberi peringatan lawan kita sabadataan jasidin. Nah, illa, melainkan sebenarnya bahwa kisah yang aku kisahkan di kitab ini tentang adanya balasan di akhirat, baik balasan baik maupun balasan buruk, amrun ma'lumun, itu perkara yang sudah jelas diketahui sebenarnya, lil khas, bagi orang yang khusus, orang yang alim khusus, wal am, maupun orang yang biasa, tahuan itu sudah bertahan sebenarnya jasidin, cuma aku ini hanya memberikan peringatan. Nah, ma'rufun, dan sangat diketahui oleh orang banyak, la yakadu yakhfa, hampir-hampir tidak samar sama sekali, hatta alal aghbiya'i minal awam, bahkan bagi orang yang bodoh dari kalangan orang awam pun tahu bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Nah, maka kesimpulannya 3 di sinilah. Kesimpulannya 3. Pasal ini, nah, pasal fizail amal. Pertama, kita wajib meyakini adanya balasan. Wajib kita meyakini adanya balasan dari Allah. Itu satu dulu. Balasan baik dan balasan buruk. Yang kedua, wajib kita berkeyakinan. Nah, apabila kita dibalas kebaikan kita, itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita secara hakikat lah. Nah, jadi kita jangan agak dengan amal. Bila kita dibalas oleh Allah dengan surga, itu bukan karena amal kita sebenarnya, tapi karena rahmatnya Allah. Bila kita dibalas dengan neraka oleh Allah, itu karena keadilannya. Karena keadilannya. Nah, jadi man kana dakhalal jannah fa bi rahmatih, wa man kana dakhala masuk neraka, dakhalan nar fa bi adlih, karena keadilannya. 2. Yang ketiga, nah ini penting benar yang ketiga. Nah, kita tahu ada balasan, dan balasan itu bilanya surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Maka kita yang ketiga ini wajib beradab waktu beramal, dan wajib bertaubat waktu berbuat kejahatan. Bila berbuat kada baik, segera kita bertaubat. Bila berbuat baik, nah apa caranya? Supan lawan Allah, malu-malu kucing. Nah, supan-supan mau, supan-supan tapi hendak lawan surga. Itu kita harus kayak itu. Ada perasaan haya, hati haya itu supan lawan Allah waktu beramal. Kenapa? Karena kita ini tahu pang sifat Allah Maha Pemurah. Kita beramal ditulungi sidin, dibalas pulang lawan surga, padahal kita kada berisi amal. Nah, perasaan malu lawan Tuhan itu dijaga waktu beramal. Hilang rasa malu, datang kena bisa ujub. Jadi tahu-tahu dibasa di hati waktu kita beramal tadi, supan lawan Tuhan. Amun kita hilang rasa malu lawan Tuhan waktu beramal, bisa kena datang ujub. Hati ujub tuh bangga lawan diri, terpesona lawan diri. Ujub narannya mbah melihat membuka kasalawar mau gonolnya aja, aku pang penggonolnya besi ujub tuh, padahal pun orang sanjatan ini. Nah, itu maksudnya supan kita dahulu kita kada besi mobil misalnya, sepanjangan jalan rumah kita ini, nah orang besi mobil bertahan, kita nih batispa hati batispan itu berjalan wara, batis wara aja kita. Nah, setahun kemudian kita sekalinya bisi mobil juga, tapi diinjami orang. Dahulu kita supan kada ada mobil, sekarang tetap supan walaupun mobil ada di halaman. Kenapa? Mobil pinjaman. Aduh ini agak kita, coba kita cakanya kada sadar bahwa itu mobil pinjaman. Bisa agak tak? Nah, agak ini menghalangi kita dapat pahala amal kita waktu di akhirat. Nah, jadi yang ketiga ini penting. Bila kita beramal baik, tetap ada rasa malu dengan Allah.
Bila kita berbuat kada baik, segera bertaubat. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.